Sekarang giliran Golkar, Maman Abdurrahman, anggota DPR dari Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Ya, gimana Pak Karni? Apa petunjuknya? Petunjuknya dari sisi Anda, tadi udah terlihat tuh ada dua pendapat yang berbeda. Dari sisi Anda melihat instruksi Mendagri ini, apa bisa seorang gubernur dicopot, dan kemudian apakah yang dilakukan oleh Gubernur Anies sudah melanggar undang-undang kah? Ya, begini Pak Karni, kalau pertanyaannya apakah bisa kepala daerah ya, saya menyebutnya kepala daerah dulu. Kepala daerah itu bisa gubernur, bisa bupati, dan wali kota. Ya. Kalau pertanyaannya bisa, bisa. Bisa ya. Karena jelas dasar rujukannya Undang-Undang Pemda nomor 23 tahun 2014. Pasal 78 ayat 1. Itu mengatakan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan yang ketiga diberhentikan. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya diberhentikannya karena apa? Ya. Pasal 78 ayat 2 menyebutkan berakhir masa jabatannya, berhalangan tetap berturut-turut selama 6 bulan, melanggar sumpah janji, lalu yang keempat tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, pertanyaannya sekarang tinggal masalah yang mana yang terkena kepada kepala daerah tersebut? Ya, artinya kan macam-macam. Pertanyaannya sekarang siapa yang memberhentikan? Lalu yang kedua, bagaimana proses pemberhentiannya? Lalu yang ketiga, kalau sudah tahu siapa yang memberhentikan, bagaimana proses pemberhentiannya, apa permasalahannya? Kan tinggal itu. Ya. Nah, ini yang menurut saya sebetulnya, kalau pertanyaannya bisa, tegas, saya bilang bisa. Nah, cuman di dalam Undang-Undang nomor 23 itu menyebutkan instrumen-instrumen negara yang memang perlu terlibat di dalam proses pemberhentian. Ada legislatif di tingkatan masing-masing, baik itu di provinsi maupun di kabupaten. Lalu ada institusi lembaga yudikatif kita, yaitu Mahkamah Agung. Nah, pertanyaannya sekarang kan apakah instrumen-instrumen negara ini sudah ikut terlibat dalam proses pembahasan pemberhentian seorang kepala daerah. Nah, itu yang menurut saya yang memang menjadi standing point saya. Jadi kalau tadi pertanyaannya bisa diberhentikan, ya bisa. Nah, cuman yang repot ini Pak Karni sebetulnya bukan di situ. Yang repot ini karena situasi ini udah masuk dalam dimensi politik. Sudah masuk dalam pendekatan politik yang terlalu pagi. Lawang ini kan seakan-akan ditarik ke permasalahan pilpres dan lain sebagainya. Karena melibatkan seorang Anies gitu. Nah, saya mau masuk begini dulu dalam konteks objektifnya ya. Saya nggak kepengen, karena kalau masalah hukumnya saya yakin di depan kita sudah ada pakar-pakarnya masing-masing sudah bisa menilai, dan saya memahami, saya memiliki keyakinan kurang lebih sama kalau dalam perspektif pendekatan hukumnya, hampir mirip semuanya. Cuman yang saya ingin sampaikan begini, ada histori yang memang terjadi hari ini kenapa banyak pro dan kontra. Saya ingin bilang begini, ini kan berawal dari kurang lebih beberapa bulan yang lalu pada saat Pak Anies mengusulkan pemberlakuan PSBB kembali di DKI Jakarta. Itu kan dari situ tuh. Lalu timbullah perdebatan. Perdebatannya apa? Ada dua pendekatan. Pendekatan PSBB seperti yang diusulkan oleh Pak Anies beberapa bulan yang lalu. Lalu yang kedua, pendekatan injak rem dan gas. Injak dan gas. Artinya pendekatan yang menjaga kesetimbangan antara menjaga kesehatan plus juga menjaga ekonomi. Ini kan sebetulnya, kalau tadi dibilang sama Bang Fadlizon, seakan-akan dibelah nih kan, bahwa yang satu pro kesehatan, yang satu pro hanya ekonomi, enggak. Saya ingin bilang bahwa kebetulan juga salah satunya yang pro kepada menjaga kesetimbangan sebetulnya. Antara kebutuhan kita menjaga kesehatan menjadi kepentingan masyarakat, dan juga menjaga ekonomi. Jadi dua itu ya, jadi bukan pro kesehatan dengan pro ekonomi. Seakan-akan waktu itu kita hanya pro ekonomi mengabaikan aspek kesehatan.
Jadi ini biar dalam forum yang terhormat ini saya mau luruskan dulu. Jadi waktu itu ada dua pendekatan. Pendekatan yang hanya memprioritaskan kesehatan saja dengan pendekatan yang memprioritaskan kesetimbangan antara kesehatan dengan ekonomi. Nah inilah waktu itu yang terjadi pergolakannya. Akhirnya pemerintah pusat kecenderungannya mendorong menjaga kesetimbangan antara menjaga kesehatan dengan menjaga ekonomi. Pak Anies lebih mendorong kepada pendekatan menjaga kesehatan. Pertanyaannya mana yang benar, mana yang baik? Ya ini situasional semua. Lawang sekarang seluruh dunia ini nggak ada yang tahu pandemi ini seperti apa. Semua ini nggak pernah mengalami keadaan ini. Nah, lalu akhirnya terjadilah sebuah kompromi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komprominya apa? PSBB namun agak sedikit dibuka lah, dilonggarin. Karena kenapa? Ada kondisi ekonomi juga yang harus segera kita buka. Karena kalau enggak implikasinya macam-macam. Bukan cuma masalah kesehatan kita, masalah sosial dan lain sebagainya. Inilah yang mau dijaga oleh pemerintah pusat. Nah, lalu tiba-tiba dalam proses perjalanan muncullah saudara kita, Pak Habib Rizik, pulang. Ini kan begini nih kronologisnya nih, sekuennya kan begitu. Pulang, nah terjadi euforia masyarakat, euforia publik terhadap kepulangan Habib Rizik. Saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan pro dan kontra ulama, pilpres segala. Saya nggak mau masuk itu dulu, karena masih jauh nih Pak Karni. Ini pilpres ini masih 4 tahun lagi, masih banyak yang bisa terjadi gitu. Terjadi euforia publik. Kalau saya menilai, kebetulan Pak Karni waktu kepulangannya Habib Rizik di DKI ke Jakarta, saya subuh-subuh saya ada di situ Pak. Di mana? Di tol Sediatmo. Jadi saya ini, kalau di sini mungkin orang baru cuma lihat di berita, di video, di mana-mana, saya ada di lapangan mat itu subuh-subuh, jam 4 subuh. Jadi saya ikut yang tertahan, akhirnya saya jalan kaki itu ke airport. Tapi bagi saya sudahlah, waktu itu akhirnya kita mencoba melihat, saya pribadi, mungkin kalau tadi disebutkan masuk dalam pasal pembiaran, tapi bagi saya kita mencoba sedikit memahami. Ini kan mencoba untuk sedikit memahami situasi pada satu waktu itu di mana ada keinginan masyarakat, keinginan publik yang memang hadir, pulang dengan menyambut pulangnya Habib Rizik. Ya udah, saya pun secara pribadi walaupun secara hak bersosial saya terganggu, hak saya menikmati fasilitas umum terganggu, tapi kami mencoba untuk, saya pribadi mencoba untuk memahami. Jalan kaki saya itu Pak Karni. Sampai ke airport, ya sudah. Akhirnya pesawat delay, semua segala macam, kita berangkat akhirnya saya acara di Bali waktu itu, acara Partai Golkar. Lalu yang sekuen selanjutnya, yang menjadi dentuman besar ini kan sebetulnya kejadian acara maulid. Sebetulnya. Acara maulid, di mana waktu itu pidato lah Habib Rizik. Nah, ada lagi lah, saya nggak mau nyebutin yang satu sosok fenomenal inilah artis namanya Nikita gitu ya. Tapi bagi saya itu dinamika dalam situasi ini. Acara maulid itu kan menimbulkan banyak sekali perdebatan publik yang akhirnya membelah betul-betul. Kenapa? Karena ada statement yang menurut saya cukup kontroversial dari Habib Rizik. Nah, di sini Pak Karni, sumber akhirnya menjadi titik kelima pertarungan tarik-menarik, situasi panasnya nih di sini. Saya begini, nah ini sebelumnya saya ingin tegaskan betul-betul, saya mohon maaf sekali lagi, sebelum saya menjelaskan ini, saya harus sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak berhadap-hadapan dengan ulama. Saya lebih kepada pribadi. Nah jadi jangan sampai kita dipolarisasi nih, distigmatisasi pada saat kita bicara mengenai individu dan segala macamnya, akhirnya kita seakan-akan berhadapan dengan ulama. Terlepas dari apa latar belakangnya, statement yang terjadi muncul di Maulid Nabi itu kan menimbulkan pro dan kontra yang menurut saya pun secara pribadi menganggap itu kurang arif. Saya tidak mau mengatakan benar salahnya ya Pak Karni, tapi saya menganggap itu kurang arif lah. Bahkan sampai ada dalam acara sakral Maulid, lalu ada pembacaan doa yang menyebutkan malah mendoakan si Habib Rizik panjang umur, lalu Bu Megawati dan Pak Jokowi umurnya pendek. Saya pikir itu kurang pas lah, bablas gitu ya. Nah, disinilah ketegangan mulai muncul. Akhirnya masuklah institusi negara.
yang kalau saya berpendapat sebetulnya kehadiran institusi negara seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan sosial ini. Seharusnya harus ditempuh dengan proses-proses komunikasi yang jauh lebih mengedepankan kekerabatan. Tapi bagi saya itu saya akan berjalan. Namun harus dipahami terlebih dahulu. Nah, lalu keluarlah instruksi, akhirnya kan macam-macam nih terjadi. Lalu keluarlah instruksi dari Mendagri. Menurut saya keluarnya instruksi Mendagri tersebut bagus. Ini kan menjawab semuanya. Ini saya tegaskan kembali lagi, keluarnya instruksi Mendagri itu menjawab kegelisahannya Bang Fadlizon. Instruksi Mendagri itu menjawab kegelisahannya kita semua. Lalu apa yang mau kita salahkan? Apa yang mau kita permasalahkan? Lawang instruksi Mendagri itu kan adalah sebuah bagian dari tugas beliau sebagai Mendagri. Memberikan instruksi dan mengingatkan bahwa ada loh di dalam Undang-Undang Nomor 23 pasal 68 dan bla 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 itu, bahwa kepala daerah bisa diberhentikan loh, kan hanya sekedar di situ. Bahwasanya akhirnya ada yang menerjemah, jadi nggak usah terlalu jauh juga gitu, menarik dalam dimensi politik yang terlalu jauh gitu. Dan pertanyaannya apakah Anies bisa di-impeach hanya dengan instruksi Mendagri? Kalau pertanyaan saya, ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Karena kenapa? Kita bukan anak kecil. Hanya dengan instruksi Mendagri, lalu ini bisa kepala daerah nih, menteri gubernur, bupati segala macam bisa diberhentikan. Enggak mungkin Pak Karni. Nah, tapi kan seakan-akan di framing bahwa keluarnya instruksi Mendagri tersebut adalah bagian dari alat ataupun cara untuk mendiskriminasi Anies Baswedan. Kan seakan-akan kan begitu nih sekarang nih, framing itu. Ini yang menurut saya harus kita luruskan bersama. Yuk, mari kita melihat instruksi Mendagri itu di tengah situasi tensi yang agak menaik ini, yuk kita melihatnya dalam perspektif yang jauh lebih positif deh. Bang Fadlizon komplain, ada pembiaran, oh Pak Mahfud MD kenapa juga membiarkan, ini begini, ya sudah keluar instruksi Mendagri. Saya rasa ini selesai kok, artinya apa? Kita sama-sama diingatkan. Yang tadi katanya, itu yang pilkada ada 270, banyak juga kok pembiaran, gitu loh. Keluar instruksi Mendagri ini, lalu masalahnya di mana? Nah, ini kan mengingatkan kepada kita semua, para politisi, para tokoh-tokoh, para masyarakat seluruhnya, para kepala daerah, yuk aware ya, ada salah satu tugas kita loh, selain masalah menjalankan pilkada, selain menjalankan aktivitas sosial, ada tugas kita juga, yaitu apa? Menjaga menyebarnya wabah virus corona. Nah, pintu masuknya apa? Untuk mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Pasal 68 itu bisa menjadi pintu masuk buat bagi kita semua apabila ada kepala daerah, bukan hanya DKI saja loh, apabila ada kepala daerah yang lalai dalam menjalankan pemerintahannya, bla 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 bla, itu bisa masuk melalui situ. Jadi saya pikir, yuk mari kita juga jangan sampai terjebak pada kiri dan kanan, akhirnya kita mengabaikan tupoksi kita. Ya kita sama-sama saling mengingatkan, ini keadaannya kayak begini kok. Nah lalu sekarang misalnya, kalau saya jadi Pak Anies misalnya gitu. Loh ini sebetulnya secara politik, seneng ini Pak Anies. Ini panggung. Ini kalau saya jadi Pak Anies Baswedan, saya bersujud syukur ini. Ini panggung politik buat beliau. Dapat tontonan gratis dibahas satu Indonesia, seorang Pak Anies Baswedan. Nah, jadi sebetulnya makanya tadi saya bilang, saya nggak mau masuk ini terlalu jauh, nanti akhirnya malah kita terdistorsi. Yang terpenting bagi kita sekarang ada instruksi Mendagri, dan kita hormati itu sebagai sebuah instruksi, dan beliau menjalankan tugasnya sebagai Mendagri, yang ini menjawab semua kegelisahan publik maupun tokoh-tokoh maupun orang-orang seperti Bang Fadlizon. Ya, kenapa ada framing? Karena ada peristiwa-peristiwa juga sebelumnya. Misalnya Anies dipanggil oleh polisi, diperiksa berapa jam. Kemudian juga ada tindakan lain selain dari ada 2 Kapolda yang dicopot juga. Kemudian bahkan terakhir ketua KUA yang menikahkan anaknya ARS itu juga dipecat. Saya bingung juga salahnya
kepala kuah ini apa menikahkan orang? Ya, ya. Ya ini situasi ini kan menyebabkan memang framing-framing muncul di masyarakat. Loh, begini Pak Karni, nanti itu maka tadi saya bilang, nanti misal kalau nggak dipanggil, nggak ditindaklanjuti, nggak dijalankan salah. Giliran dijalankan dianggapnya mau mendiskriminasi. Poinnya begini, saya mau bilang, apakah ada yang ditindak secara pidana? Apakah ada itu tindakan yang akhirnya mengerikan sekali, yang akhirnya seakan-akan terjadi sebuah tindakan menghalalkan segala cara hukum untuk akhirnya mendiskriminasi. Sampai hari ini saya melihat masih dalam batas-batas wajar. Jadi kalau begitu apa tujuannya instruksi keluar? Kalaupun di pasal di Undang-Undang Nomor 23 2014 sudah ada ketentuan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan. Terus buat apa lagi ada instruksi? Loh, itu kan mengingatkan Pak Karni. Memangnya salah kalau misal ini mengingatkan seluruh 270 daerah loh. Jadi maksud saya jangan juga kegeeran. Ini bukan bahwa akhirnya DKI menjadi trigger, iya betul. Tapi ini maka tadi saya bilang, anak kecil aja bisa tahu Pak Karni, nggak akan mungkin bisa Anies Baswedan ini di-impeach ataupun dijatuhkan hanya gara-gara urusan ini. Anak kecil juga tahu. Dan nggak usah juga kita pakai isu-isu ini untuk memframing bahwa seakan-akan pemerintah itu melakukan tindakan diskriminasi terhadap Anies Baswedan. Kita akan dianggap kayak anak kecil Pak Karni. Itulah tadi saya bilang bahwa jauh lebih baik karena Pilpres masih lama 4 tahun lagi kita jadikan ini sebagai sebuah momentum untuk mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, aparatur dari daerah di 270 daerah ini. Itu yang ingin saya bilang bahwa ini kita jadi kayak anak kecil Pak Karni. Kalau misalnya kita dianggap bahwa ini benar, lo nggak mungkin. Terlalu. Saya kira Saudara Maman ini tidak memperhatikan tadi sekuennya itu yang tadi disampaikan. Ada 2 Kapolda yang dipindah. Kemudian ada 2 Kapolres juga. Begini, ya, yang ingin saya sampaikan satu hal. ada- Pertanyaan saya sederhana Bang Fadli. Bang Fadli ini orang top. Oh ini orang top beliau. Enggak. Mungkin nggak Bang Fadli, seorang Anies Baswedan bisa diimpeach atau diganti ataupun diturunkan di tengah jalan hanya karena gara-gara urusan ini? Itu aja dulu pertanyaan saya kepada Bang Fadli. Saya justru akan bertanya begini, ya. Kalau kita lihat menurut Anda fair tidak diundang untuk melakukan klarifikasi selama 9 jam lebih, sementara yang lainnya tidak? Bang Karni, Bang Fadli itu aja dulu, mungkin tidak. Enggak, saya mau bilang. Kalau itu udah saya jawab tadi. Enggak, mungkin tidak. Kalau saya itu sudah saya jawab tadi. Nah jawabnya Dipilih dulu, oleh mungkin atau rakyat, tidak. Nah ya. berarti tidak mungkin kan? Dipilih oleh rakyat. Nah, berarti kan tidak mungkin. Yang kita persoalkan adalah diskriminasinya. Iya, Dan makanya ini, saya mau bilang Anda bahwa sudah baca belum instruksi apa menterinya? yang perlu kita khawatirkan hari ini, Enggak, tadi Anda mengatakan pemanggilan, toh itu bukan pemanggilan sebagai terperiksa ataupun sebagai apa. Undangan, Anies Baswedan menjelaskan kok sebagai undangan. ya itu kan tahap penyelidikan disebut Ya, oleh polisi. artinya apa? Artinya terlalu apa? jauh dan ini framing yang terlalu Jadi menurut Anda berlebihan tepat? yang dilakukan. Menurut Anda tepat nggak? Loh, dalam konteks untuk memberikan peringatan kepada seluruh aparatur daerah di Indonesia, benar. Kenapa hanya Anies loh, Baswedan kan kemudian? ini harapannya Bang Fadlizon. Jadi Bang begini, Fadlizon kan minta kepada kita semua, wahai aparatur daerah, wahai para pemerintah, yuk mawas diri dong, jaga kesehatan, protokol kesehatan diterapkan. Ada laporan Bawaslu 370 laporan. Lah salahnya di mana gitu loh maksud saya. Ya salahnya Ini Anda lah tidak meletakkan konteksnya tadi. Meletakkan Ya konteks kalau apa? konteksnya sama. Justru yang Jadi- saya lihat yang Jadi, salah coba kita lihat. meletakkan konteks. Enggak, saya tanya. Itu adalah orang-orang, saya nggak sebut Bang Enggak, Fadli loh. pertanyaannya- Yang saya sebutkan pertanyaan yang adalah sama. yang salah meletakkan konteks adalah orang-orang Baik. seperti Bang Fadli dan lain-lainnya yang Baik. terlalu jauh berpikir. Tidak terlalu jauh. Sederhana justru. Ingin membangun sebuah framing yang sebenarnya Framing anak itu kecil berdasarkan juga instruksi tahu, menteri. gitu Anda loh. baca nggak instruksi menterinya? Pak Karni. Anda Jadi udah saya- baca belum Baik, Tidak ada instruksi yang perlu terlalu Anda nggak baca dikhawatirkan. instruksi Sudah, menterinya. cukup. Mari kita jadikan instruksi Mendagri ini sebagai sebuah momentum untuk menyadari kita semua bahwa di tengah pandemi ini kita perlu menjaga
protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Poinnya hanya itu aja. Baik. Terima kasih Pak Karni.